Bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya kembali ke Adi Prayitno. Mas Adi, drama tengah malam oleh KPK, menterinya baru pulang dari Amerika langsung kemudian ditahan. Ini pesan politik apa sebenarnya Anda baca dengan drama di tengah malam itu? Satu, ini untuk menciptakan satu momentum politik sebenarnya, bahwa KPK tidak seperti yang dituduhkan orang selama ini, la yamutu wa la yahya, kira-kira begitu, ada tapi tidak ada. Ini yang kemudian menurut istilahnya Bang Budiman tadi, momentum rebound. Makanya kemudian setelah peningkapan yang cukup dramatis ini, publik kemudian riuh. Titip dong Harun Masihu juga melakukan yang sama, kan gampang, nggak ada soalan lain-lain. Kan ini sebenarnya ada satu trigger yang ingin disampaikan kepada publik. Kalau memang KPK memiliki satu jenis kelamin yang berbeda dengan KPK yang sebelumnya, menunjukkan tajinya revisi Undang-Undang KPK yang sempat lama diprotes itu adalah untuk memperkuat kelembagaan, kemudian melakukan penindakan jauh lebih bagus dari KPK yang selanjutnya. Yang ada semua persoalan korupsi itu harus dieksekusi. Kan itu saja sebenarnya Bang Budi. Oke, baik. Bung Masinton. Oke, Bang Adi. Saya beri kesempatan kepada Bung Masinton terlebih dulu. Bung Masinton, jadi ini gimana? Sebetulnya pesan politik atau pesan apapun yang disampaikan KPK dengan melakukan penangkapan di tengah malam, di dini hari ketika seorang menteri baru pulang dari Amerika masih jet lag kemudian ditangkap oleh KPK. Pesan apa yang mau disampaikan sebetulnya? Tentunya KPK kan institusi penegak hukum. Penegakan hukum itu berdasarkan alat bukti, bukan karena ingin memberikan pesan ya atau membangun pencitraan dan lain-lain. Dan saya percaya KPK tidak melakukan hal-hal itulah di luar penegakan hukum. Nah, tentu yang perlu harus kita ingat adalah bahwa setiap orang yang bermasalah secara hukum ya harus diproses secara hukum, ya khususnya umpama pejabat. Nah, tentu ya dalam hal kasus Menteri KKP kita tunggu nanti dari KPK. Karena apapun sampai saat ini kan kita belum menerima informasi resminya. Karena KPK memiliki kewenangan 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan, kemudian status hukumnya ditetapkan. Apakah terbukti atau tidak. Ini masih dalam ranah kewenangan KPK lah, 1 kali 24 jam. Maka kita tunggu pernyataan resmi dari KPK tentang penangkapan tersebut. Nah, kita kan tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah ini, Pak Budiman. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh KPK peringatan kepada seluruh penyelenggara negara, ya bahwa yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara itu semuanya berada seperti dalam ruang kaca. Terlihat jadi semua ya? Jangan coba-coba melakukan suatu perbuatan korupsi seperti itu. Karena apapun. Artinya Bung Masinton, artinya KPK bisa memantau semua pergerakan dari penyelenggara negara gitu ya? Ya, secara undang-undang kan kalau ada bukti permulaannya, ya bisa dipantau kan begitu. Tapi kalau tadi masukan dari Adi Prayitno soal posisi Harun Masiku yang sampai sekarang belum tertangkap, itu gimana kalau penjelasan dari Bung Masinton? Nah, itu yang patut kita tanyakan ya ke KPK, Bang. KPK. Bukan KPK. Itu kita berikan kepercayaan kepada KPK untuk menelusurinya. Di mana keberadaannya. Nah, kami sendiri umpama menyerahkan itu kepada KPK. Karena itu adalah ranah tugasnya KPK untuk melakukan pencarian terhadap orang-orang yang dinyatakan DPO seperti itu. Bung Masinton, jadi kalau katakanlah nanti 2 jam atau 3 jam lagi kita tentu menjunjung asas praduga tak bersalah kemudian dinyatakan sebagai tersangka, berarti apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya kalau sudah tersangka kan biasanya pejabat yang sudah tersangka di KPK kan biasanya dicopot dulu jabatannya seperti itu. Oke. Ya tapi itu lagi-lagi ya hak prerogatif presiden. Saya bicara
kebiasaannya ya, biasanya pejabat yang sudah tersangka ada yang mengundurkan diri, ada yang kemudian juga diberhentikan seperti itu. Tapi memang semuanya memang sekarang masih senyap ya, Bung Masinton ya. Istana pun sangat irit berbicara, Partai Gerindra pun sangat irit untuk berbicara gitu. Ya, karena semua harus mendengar ya penjelasan resmi dari KPK tentang penanganan kasus ini, Bang. Kasus OTT yang tadi malam dini hari itu. Nah, ya kita semua kan menunggu itu, tidak boleh menduga-duga, tidak boleh mendahului tugas aparat penegak hukum. Ya, kita sendiri menunggu itulah. Kalau kembali soal Harun Masiku tadi, memang itu domain dari KPK juga ya sebenarnya? Nah, perkaranya kan ditangani oleh KPK, Bang. Kalau perkara ditangani kepolisian ya jadi domainnya polisi untuk mengejar DPO seperti itu. Ini bukan ya, sebuah... KPK juga bisa minta bantu kepolisian. Ya, oke. Tapi ini bukan sebuah sebuah publik bisa mempersepsikan ada perlakuan diskriminatif, yang ini drama ditangkap langsung 17 orang, sementara yang Harun Masiku kemudian hilang gitu? Terputus. Terputus. Bung Uceng, jadi gimana? Ini ada sisi ketidakadilan ya, ada ketidakadilan publik. Ini kan case yang berbeda, Bang ya. Case yang berbeda, Case yang berbeda yang harus gimana? Harus disikapi secara berbeda pula gitu? Ya tentu dalam kasusnya Harun Masiku, kasus penyuapan komisioner KPU, ya perkaranya sudah ditangani KPK, bahkan sudah diponis, dan kemudian ada yang masih DPO. Artinya kan masih ada nih tunggakan perkara yang belum tuntas dalam penanganan kasus penyuapan komisioner KPU ini. Nah ini tentu peristiwa tadi malam itu kita harapkan ini bukan dramatisasi. Apalagi untuk membangun pencitraan atau apa. Ya memang harus benar-benar dalam ranah penegakan hukum. Baik. Kembali ke Adi Prayitno. Mas Adi, ini pasca penangkapan Menteri Edi oleh KPK ini punya dampak politik terhadap soliditas di Kabinet Presiden Jokowi? Kalau saya sih melihat tidak ada, Bang Budiman ya. Karena saat itu misalnya soliditas kabinet terutama Gerindra dan PDIP lagi sangat intim gitu ya. Misalnya diukur dari begitu banyak pilkada koalisi antara dua partai ini terjadi di mana-mana. Dan apalagi misalnya berbagai survei teman-teman sudah mempromosikan seakan-akan PDIP dan Gerindra sedang menuju jalan panjang bersama untuk menuju 2024. Jadi ini hanya sebatas case tadi yang kemudian tidak akan merusak susu sebelanga, kira-kira begitu. Kalau terhadap Partai Gerindra sendiri, apakah punya dampak image, dampak politik atau dampak elektoral meskipun pemilu masih panjang? Kalau melihat kecenderungan saat ini, ya pasti berdampak negatif. Publik kemudian gampang menghakimi bahwa Gerindra pun tak ada bedanya dengan partai-partai yang lain yang cukup mudah tergoda dengan kekuasaan politik yang diraih saat ini dengan perilaku koruptif. Dulu orang melihat para politisi Gerindra ini dalam tanda kutip minim perilaku tindakan korupsinya, tapi saat ini semua orang beranggapan sama. Jadi malaikat sekalipun kalau ditaruh dalam jabatan politik itu pasti tergoda dengan tindakan-tindakan korupsi. Ya sudahlah, kalau begini ceritanya, semua partai, semua elit kalau sudah bicara kekuasaan, di situ godaannya cukup luar biasa, Bang Budiman. Karenanya menurut saya ya orang tentu kecewa. Dulu orang berharap ketika Gerindra Prabowo masuk dalam koalisi Jokowi, ini bukan hanya soal rekonsiliasi, bukan soal akomodasi politik, tapi memberikan satu warna yang berbeda. Ada satu diferensiasi politik yang kemudian membuat koalisi ini pelangi, tapi melahirkan satu kebijakan politik, performa politik yang kemudian ekspektasi publik terhadap masa depan politik di Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Nyatanya tidak seperti itu. Yang terjadi malah terjadi penangkapan. Dan ini bukan hanya merusak citra Prabowo secara umum, tapi juga merusak citra Pak Jokowi yang sering kita dengar dalam berbagai pidato, dalam berbagai kesempatan. Jokowi mewanti-wanti anak buahnya,
kemudian para menterinya untuk tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang kemudian itu extraordinary, yang jelas merugikan negara, melanggar hukum gitu ya. Makanya kalau melihat dari pernyataan Presiden Jokowi ketika merespon soal penangkapan KKP, sangat tidak kelihatan bahagia sekali. Data lurus gitu ya, tentu cukup sedih gitu ya, cuman tidak berteriak saja sebenarnya. Ini suasana batin yang bisa ditangkap secara umum. Pasti lebih banyak sedihnya ketimbang bahagianya nih Bang Budiman. Banyak sedihnya, tapi soliditas antara PDIP dan Gerindra memang tidak akan terganggu ya meskipun ada peristiwa ini kan? Betul, saya kira tetap solid gitu ya, karena ini soal kasus per kasus, ini soal orang per orang yang tidak merusak secara umum. Kecuali misalnya secara umum Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra saat ini meminta kepada semua fraksi yang ada di DPR itu, terutama Gerindra, untuk tarik dukungan misalnya dan melawan kembali kebijakan-kebijakan politik pemerintah seperti yang dilakukan untuk 2024 yang lalu, itu baru akan mengalami satu distorsi politik ya. Apa mungkin itu terjadi? Sepertinya tidak, Bang Budiman. Ini kasus politik hukum biasa saja yang sepertinya sedang menunggu jalan terang. Apakah ini 2 jam, 3 jam lagi status soal Menteri KKP ini akan clear, bebas, tanpa keputusan apapun gitu, atau ada persoalan-persoalan lain. Tinggal tunggu aja keajaiban yang akan terjadi ke depan ini, Bang. Okay. Tapi saya cukup yakin bahwa harmonisasi PDIP dan Gerindra tidak akan tercemar gara-gara persoalan penangkapan ini. Dasar keyakinannya apa, Adi? Cukup sederhana, menarik Gerindra ke koalisi Jokowi ini bukan perkara mudah, Bang Budiman ya. Cukup berdarah-darah, cukup berlinang air mata, cukup terjadi konflik, friksi terjadi di mana-mana. Ada mazhab gondang dia, ada mazhab Cikini, ada mazhab Tuku Umar yang terjadi untuk menyikapi apakah Prabowo boleh berkoalisi atau tidak. Tentu segala upaya yang telah dilakukan untuk merangkul Prabowo sebagai bagian dari koalisi saat ini tidak akan hanya hilang hanya persoalan penangkapan Edi Prabowo ya sebagai Menteri KKP saat ini. Oke, baik. Saya ke Uceng. Jadi ini koalisinya cukup gemuk ya, dan sebenarnya Gerindra juga sangat keras kalau kita lihat pidato di debat calon presiden, bahkan Pak Prabowo mengatakan akan menangkap diri kalau adanya korupsi. Tapi ini implikasi ke depan seperti apa? Apakah memang soliditas kabinet akan tetap terjaga pasca kasus ini? Saya nggak tahu apakah akan dilepas atau kemudian tersangka, tapi jawaban Uceng setelah jeda berikut ini.